yang kami hormati Kepala Seksi PTK SMA, yang kami hormati Kepala Seksi PTK SMK, yang kami hormati Kepala Seksi PTK PKLK, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam Zoom meeting sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah tahun 2025 Kamis 25 April 2025. Recording in progress. Baik, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, lalu sambutan yang dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi PTK SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Ibu Mardesa SEMM kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu selaku moderator di kegiatan Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru SMA, SMK, SMB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum membuka kata sambutan mewakili Kepala Bidang PTK Ibu Eka Diani yang sedang ada kegiatan lain, saya minta semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena di kesempatan ini kita sekalian silaturahmi, yang belum kenal jadi kenal, yang kenal tambah akrab, ada kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara daring, jarang ketemu, ada yang jarang ke dinas. Kami juga untuk hadir ke kabupaten kota masing-masing belum ada kesempatan. Jadi inilah momen kita untuk saling kenal ya. Yang belum kenal dengan Ayu, saya, admin-admin di PTK, pengelola di PTK, ini sebagian sudah hadir di ruang Zoom ini. Baik, kita hari ini akan mengadakan sosialisasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Hampir 1 tahun ini sudah ada beberapa WA yang masuk menanyakan kapan uji kompetensi akan berlangsung, secara WA maupun datang langsung, karena mereka akan menaik pangkat. Mungkin diantaranya ada yang hadir pada kesempatan Zoom ini. Kapan POM berlangsung? Karena kami mau naik pangkat. Ya, karena UKKJ merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai ASN pada jabatan guru dan pengawas sekolah yang menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang 1 tingkat lebih tinggi. Jenjang jabatan yang harus mengikuti uji kompetensi adalah guru pertama ke Ali muda, B ke C, terus muda ke madya, D ke 4A, 3D ke 4A ya, terus keliling, madya keliling, pertama ke kelas-kelas, D ke 4D, dan pengawas sekolah ahli muda ke ahli madya dari D ke 4A. Sebagian dari guru-guru itu banyak yang belum mengetahui golongan berapa yang wajib untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi dalam kesempatan ini sudah disampaikan adalah golongan-golongan yang sudah saya sebutkan tadi yang harus mengikuti uji kompetensi agar bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dasar hukum dari peraturan untuk mengikuti uji kompetensi atau yang pertama Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ya. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong, pengawas sekolah dan penilik. Dan terakhir surat edaran Menteri Dasar dan Menengah
nomor 0440 garing B garing HK garing 04 garing 00 garing 2025 tentang tunjuk pelaksanaan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian pada masa transisi penyesuaian jabatan. Bagi untuk pengawas sekolah ini adalah kesempatan terakhir untuk UKOM naik pangkat setingkat lebih tinggi. Dan UKOM ini dilaksanakan hanya 1 kali untuk periode ini. Infonya ya, info terakhir yang diterima tahun 2025 itu hanya 1 kali dan dilaksanakan di bulan Juni. Untuk tanggal itu belum diputuskan tanggal pelaksanaannya, tapi di akhir Juni. Nah, dari lini masa, pengusulan oleh dinas itu akan berlangsung dari tanggal 28 April sampai 5 Mei. Ini ada pertanyaan dari rekan-rekan guru. Itu bagaimana mekanisme dinas untuk mengusulkan? Yang dari tanggal 28 ini sampai 5 Mei ya. Jadi saya jelaskan untuk peserta UKOM, itu data ditarik dari pusat berdasarkan data terakhir di Desember 2024, mereka ambil tarik data dari Dapodik dan Simtendik. Nah, itu yang menjadi peserta sasaran dari data angka kredit dan masa kerja. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang merasa punya angka kreditnya sudah memenuhi dan masa kerja sudah memenuhi, tapi tidak termasuk di peserta sasaran. Nah, ini yang akan kita usulkan di tanggal 28 April. Itu sudah ada informasi kemarin, dinas bisa mengusulkan. Bagaimana dinas mengambil data yang untuk diusulkan di tanggal 28 itu, kami mengambil data dari Bappekom. Nah, ini ya, dari Bappekom, dari Bapak Ibu yang sudah mengisi data dari bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 April 2025. Ya, data ditampilkan ini data-data Bapak Ibu yang sudah mengisi data Bappekom, bank data peserta uji kompetensi. Ini sedang kami olah dan kami akan usulkan untuk ikut uji kompetensi dan diusulkan pada tanggal 28 April. Nah, ini datanya ada total sekitar 740 orang yang sudah mengisi data. Ya, silakan dilihat ada guru madya ke utama, muda ke madya, pertama ke muda, pengawas sedikit ya, pengawas hanya ada 1, pengawas madya ke utama, dan pengawas muda ke madya ada 8 yang mengisi data di Bappekom. Next. Silakan nextin. Data selanjutnya. Ya, ini. Ini data tahun 2024 ya. Jumlah peserta 95 untuk guru pertama ke guru muda periode 1 tahun 2024 yang lulus uji kompetensi. Ada yang tidak lulus 5. Guru muda ke guru madya jumlah peserta 262, lulus uji kompetensi 191, tidak lulus 71. Jadi bisa dilihat di data di sini Bapak Ibu, dari seluruh peserta uji kompetensi itu bukan formalitas. Jadi ada yang tidak lulus. Ada 199 di tahun 2024 itu yang tidak lulus. Nah, peserta yang tidak lulus ini adalah juga peserta yang menjadi sasaran peserta UKOM. Jadi silakan yang tidak lulus cek SIM PKB-nya karena akan dipanggil juga, jangan sampai terlewat. Karena ada juga guru-guru yang tidak pernah ngecek SIM PKB, ketika namanya dipanggil dia tidak pernah ngecek, jadi terlewatlah kesempatan itu. Ketika ujian sudah selesai, banyak yang nge-WA, Bu, kami baru buka SIM PKB, ternyata kami dipanggil, tapi kami tidak mendaftar. Nah, ini salah satu keteledoran karena kesempatan untuk
ikut uji kompetensinya harus sering cek berkala SIM PKB-nya. Next, data berikutnya. Silakan screen. Ya, sudah. Dan kita sampaikan untuk pendaftaran peserta itu di tanggal 6 sampai 14 Mei ya. Ketika diusulkan, itu peserta harus mendaftar ulang. Di surat edaran sudah kami informasikan bahwa peserta harus menyiapkan berkas antara lain terakhir, SK pangkat terakhir, Pak Integritas itu harus diupload di SIM PKB. Jadi bidang PTK tidak menerima berkas. Tidak menerima berkas, jadi berkas itu Bapak Ibu silakan upload di SIM PKB. Jadi tidak ada yang mengantar berkas secara langsung. Dan Bapak Ibu silakan belajar. Karena yang bisa menentukan lulus dan tidak lulusnya jawaban Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak ada staf dinas pendidikan ataupun saya yang bisa menjanjikan lulus. Karena secara sistem hasil dari jawaban Bapak itulah yang menentukan kelulusan di uji kompetensi, ya. Dan nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh admin UKOM, ya. Ada Saudara Vina. Dan mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Dan saya nyatakan kegiatan ini resmi dibuka, ya. Ya, kembali kepada MC. Terima kasih kepada Bu Mardesa SGMM yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan dari Direktorat GTK dan PG yaitu nomor 086/BTT B1-HK.0401/2025 bahwa sesuai dengan jadwal pada hari ini kita sudah melaksanakan coaching klinik yang telah disampaikan oleh Bu Mardesa. Di garis bawahi, Bu Mardesa sudah menginformasikan bahwa pendaftaran tanggal 8 sampai 16 Mei 2025. Jadi Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah bersiap untuk mendaftarkan diri dari SIM PKB masing-masing apabila telah mendapatkan undangan di SIM PKB-nya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya itu akan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Agrifina Abel Novira, STMT. Kepada Ibu Agrifina, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Bu, terdengar. Dengar, Bu. Terima kasih. Dengar. Oke. Perkenalkan, saya Vina, yang selama ini hanya di WA saja. Ini tayangannya sudah tayang belum ya? Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Tampil dengan jelas. Oh. Tampil ya. Sudah. Oh, sudah jelas. Vina. Hari ini materinya yaitu sosialisasi uji kompetensi kenaikan jenjang UKKJ bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah tahun 2025. Sudah dijelaskan oleh Bu Mardesa tadi, UKKJ ini adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai ASN pada JF guru dan JF pengawas sekolah, guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi. Kemudian kami sudah mengeluarkan edaran per tanggal 14 April 2025 tentang pelaksanaan UKKJ jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah tahun 2025. Di poin 1 kami jelaskan yaitu periode pelaksanaan UKKJ pada tahun 2025 ini dilaksanakan hanya satu kali. Jadi kesempatan
tahun ini hanya 1 kali, lain halnya yang kemarin. Tahun kemarin ada 3 kali periode. Jadi kalau misalnya periode 1 tidak lulus, bisa ada kesempatan di periode lain. Dan kalau tahun ini tidak lulus, artinya menunggu lagi di tahun 2026. Kemudian informasi umum mengenai uji kompetensi kenaikan jenjang dapat Bapak Ibu akses di link uji kompetensi dikdasmen.go.id. Link ini sama saja antara Dikdasmen dan Kemendikbud, hanya berubah dari namanya saja. Di website resminya, Bapak Ibu bisa melihat mekanisme lini masa ataupun materi tentang sosialisasi. Di unduhan bisa dilihat peraturan pedoman ataupun pengumuman yang nantinya jika Bapak Ibu menjadi peserta akan diumumkan di laman ujikompetensi.kemendikbud.go.id. Kita langsung buka saja ya, coba. Laman ini di lini masa. Lini masa ini ada jadwal-jadwal dari uji kompetensi tahun 2025. Bisa Bapak klik di sini di lini masa. Jadi untuk jenjang jabatan fungsional guru tahun 2025, pada saat pendaftaran peserta itu sekisar tanggal 8 sampai 16 Mei. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mendaftar di tanggal 8 sampai 16 Mei. Jika lewat dari sana, sistem akan otomatis tertutup. Jadi Bapak Ibu gagal untuk mendaftar walaupun Bapak Ibu sudah mengupload tapi tidak mengirim. Itu termasuk juga gagal dari administrasinya. Jadi harus dipantau lebih lanjut di dalam lini masa ini tanggal berapanya untuk pendaftaran. Siapa tahu nantinya akan berubah. Dan verifikasi dan validasinya di sekisaran tanggal 19 sampai 23 Mei. Jadi tim perval akan memperval berkas-berkas Bapak Ibu apakah layak atau tidaknya untuk bisa mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ini. Lalu perbaikan dokumen oleh peserta itu di tanggal 26 sampai 29 Mei. Jadi kalau misalnya di luar sana untuk perbaikan Bapak Ibu tidak bisa karena tanggalnya di tanggal 26 sampai 29 Mei untuk perbaikannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, kenapa tidak bisa saya perbaiki dokumen saya? Dilihat dulu tanggal hari itu tanggal berapa. Siapa tahu sebelum tanggal 26. Karena aksesnya mulai di tanggal 26 sampai 29 Mei. Kemudian setelah sudah mengetahui kesalahannya, Bapak Ibu bisa memperbaiki dokumen-dokumen yang salah tersebut. Dan pengumuman administrasi peserta di tanggal 9 sampai 12 Juni, maaf. Lalu pelaksanaannya di sekitar 24 Juni sampai 1 Agustus 2025. Untuk jabatan fungsional pengawas sekolah itu sama saja, hanya yang berbeda itu yaitu pelaksanaan uji kompetensi. Hanya di 1 hari di tanggal 20 Juni 2025. Sudah dibahas oleh Bu Mardesa tadi untuk pengawas sekolah tahun ini adalah uji kompetensi terakhir untuk naik jenjang lebih tinggi karena di tahun depan jabatan fungsional pengawas sekolah akan dialihkan menjadi jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai pendampingan sekolah. Di unduhan Bapak Ibu bisa melihat pedoman atau panduan, kemudian peraturan dan pengumuman. Di sini Bapak Ibu akan melihat pengumuman administrasi, pengumuman kelulusan.
karena ini belum ada, jadi di tahun 2025 ini masih tentang pemberitahuan pelaksanaan UKKJ. Banyak juga dari Bapak Ibu bertanya, Bu, kenapa Bu di laman SIM PKB saya belum berubah? Sepertinya ada kesalahan teknis ya. Ada yang masih maaf Anda tidak lulus di dalam laman SIM PKB. Kemudian ada yang kalau misalnya sudah melewati berbagai tahapan, ada yang masih tetap di sana. Itu kan, maaf Anda tidak lulus vertikal berkas, kayak itu kan. Kita lihat lagi Bapak Ibu, untuk pendaftaran itu dimulai tanggal 8 sampai 16 Mei, yang artinya itu belum mulai pendaftaran. Nantinya kalau misalnya sudah masa pendaftaran, laman SIM PKB Ibu akan berubah menjadi undangan menjadi peserta uji kompetensi. Nanti di laman SIM PKB Bapak Ibu mohon dipantau secara berkala, karena kemungkinan bisa jadi itu lebih awal undangan yang Bapak Ibu dapat di SIM PKB. Kemudian di dalam edaran kami juga ada untuk sebagai persiapan pelaksanaan uji kompetensi UKKJ JF Guru dan JF Pengawas Sekolah, pastikan data diri pada Dapodik atau SIMTendik dan CASN BKN sudah terupdate dan telah membuat prakonversi, karena sekarang uji kompetensi tahun ini terpanggil by system. Jadi Bapak Ibu jika ada data-data Bapak Ibu yang belum sinkron ke CASN atau prakonversi belum buat, itu mohon segera dibuat ya Bapak Ibu, dan mohon dicek kembali data-data PTK ID-nya atau ID SIM PKB-nya sudah benar, NIP-nya sudah benar, NIK-nya sudah benar, tanggal lahir, nama, golongan, TMT golongan itu dipastikan sudah benar, karena pusat akan menarik data Bapak Ibu melalui CASN. Dan dipastikan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah membuat angka kredit prakonversi di e-kinerja BKN, itu Bapak Ibu lakukan sinkron jabatan CASN. Dan nantinya ada tanda berhasil sinkron CASN. Ini artinya data Bapak Ibu yang untuk angka kredit ini sudah masuk ke data CASN. Karena pusat juga akan menarik nilai angka kredit Bapak Ibu itu cukup atau tidaknya. Dan dicek juga di My ASN Bapak Ibu, di riwayat angka kredit sudah masuk atau belum data angka kreditnya. Kalau sudah masuk itu ada tanda kredit baru di tahun 2025. Seperti yang tertera di layar, ada runutan PAK. Di tahun 2023 ada nilainya, di tahun 2024 ada nilainya, di tahun 2025 ada nilainya. Jadi ada kesempatan tinggi untuk bisa mengikuti uji kompetensi di tahun ini. Dan pendaftaran untuk uji kompetensi ini hanya melalui ujikompetensi.simpkb.id. Karena kami tidak menerima pemberkasan di dinas, Bapak Ibu hanya mengupload berkas-berkas yang diperlukan di SIM PKB.
Kemudian materi uji kompetensi itu terdapat 3 unsur, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Di dalam kompetensi teknis ini, JF Guru itu punya 4 indikator, yaitu pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Lalu untuk pengawas sekolah, ada 3 indikator, profesional kepala sekolah, sosial, kepribadian. Untuk unsur kompetensi manajerial itu ada 8 indikator. Yang pertama, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, lalu pengambilan keputusan. Untuk kompetensi sosial kultural itu hanya indikator perekat kebangsaan. Lalu untuk instrumen uji kompetensi perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk ahli pertama ke ahli muda itu hanya SJT. Kalau untuk muda ke madya itu ada tambahan studi kasus. Dan juga madya ke utama ada tambahan wawancara. Jadi dilihat jabatan fungsional Bapak Ibu tuh apa kayak itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan tesnya nanti, jangan sampai tidak tahu informasi. Lalu untuk pengawas sekolah, muda ke madya itu situational judgment test, SJT, dan studi kasus. Lalu berdasarkan surat edaran dari Dirjen GTK, untuk UKKJ JF Guru ahli pertama ke ahli muda itu, peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai kelulusan minimal 70. Nilai kelulusan uji kompetensi diperoleh dari hasil SJT sebesar 100%. Dan bobot penilaian SJT sebagaimana dimaksud di angka 2, yaitu 70% untuk materi kompetensi teknis dan 30% untuk materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Lalu untuk guru ahli muda ke ahli madya, itu peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai kelulusan minimal 70. Nilai kelulusan uji kompetensi diperoleh dari hasil SJT sebesar 70% dan tes studi kasus sebesar 30%. Bobot penilaian SJT itu 70% untuk materi kompetensi teknis dan 30% untuk materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Lalu untuk ahli madya ke utama itu ada tambahan di coaching dan wawancara sebesar 40% untuk simulasi coaching dan 60% untuk wawancara. Nilai kelulusan uji kompetensi berdasarkan hasil penilaian simulasi coaching dan wawancara dengan nilai minimal 70. Lalu nantinya jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, penerbitan sertifikat uji kompetensi bisa Bapak Ibu lihat di website Kemdikbud atau bisa di akun masing-masing SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian sertifikat uji kompetensi ini berlaku selama 2 tahun. Jadi lewat dari sana sertifikat Bapak Ibu tidak berlaku lagi. Kemudian dokumen yang harus diupload di SIM PKB yang harus Bapak Ibu siapkan dari sekarang itu SK jabatan terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, salinan pak terakhir yang memenuhi angka kredit kumulatif, kemudian salinan dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, lalu fakta integritas yang dapat Bapak Ibu unduh di uji kompetensi SIM PKB. Kemudian kriteria guru dan pengawas sekolah yang memenuhi syarat untuk mengikuti UKKJ ini yaitu menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang, yaitu 3B ke 3C,
3D ke 4A dan 4C ke 4D. Lalu memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional, kemudian memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai 1 tahun terakhir, lalu memiliki lowongan kebutuhan. Nah, perlu ditekankan Bapak Ibu, sekarang sudah ada formasi kuota setiap jabatan fungsional. Jadi, untuk kenaikan jenjang itu harus memenuhi dulu kuota formasi yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB. Untuk edaran dinas ini bisa Bapak Ibu akses di link berikut, bisa di screenshot. Terima kasih. Nanti saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Agrifina yang telah memberikan materi, membagi ilmu untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, saya sudah baca sedikit chat tadi. Apakah ini hanya untuk PNS? Iya. Mohon maaf kita tidak menegas di sini hanya untuk PNS, bukan yang ASN atau P3K. Kita lanjutkan kembali. Itulah materi yang dibawakan Ibu Agrifina tadi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengakses di link http://ujikompetensi.simpkb.id. Di situ dulu untuk terdaftar, terundang, silahkan daftar, lalu ikuti rundown acara berikutnya. Yang pertama sekali saya mengingatkan di sini adalah apakah angka kredit Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu Pina tadi, angka kreditnya sudah terbaharukan. Bisa dicek di My ASN masing-masing Bapak Ibu, apakah sudah terbarukan, sudah runut dari pangkat terakhir atau jabatan fungsional terakhir sampai akan mengalami kenaikan pada saat ini. Apakah itu kenaikan jabatan fungsionalnya atau beralih. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali ada yang dilihat adalah angka kreditnya dulu. Ada di situ dikatakan dapat. Apakah sudah memenuhi seperti itu? Dapat. Setelah dapat, ada beberapa berkas seperti SK-SK tadi yang akan diupload, baru jangan lupa pesan Bu Pina yaitu sinkron. Karena ada banyak sudah menyampaikan tapi belum disinkron, jadi mungkin tidak terbaca. Makanya ada banyak yang sudah memenuhi syarat tapi belum terpanggil. Mungkin itu saja, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada Bu Vina, masih ada di sini. Apabila ada yang ingin unek-unek yang belum disampaikan, karena sepertinya uji kompetensi ini tahun ini 2025 satu kali. Biasanya dulu di tahun-tahun kemarin ada tiga periode, lalu menjadi 2 periode, dan tahun ini 2025 hanya 1 periode. Jadi apabila ada keluh kesah, apabila ada sesuatu yang menggaya, silakan ditanyakan. Ya, mungkin di sini saya akan Ibu Eka Susanti. Silakan Ibu Eka Susanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sebut nama dan asalnya, Bu, ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Eka Susanti dari SMK Negeri 1 Oku Selatan. Jadi Bu, permasalahannya begini Bu. Waktu di tahun 2024 saya pernah mengikuti UKOM guru pengawas. Nah, yang masalah UKOM guru pengawas sudah selesai. Kemudian pada tahun ini mengingat angka kredit saya sudah mencukupi, jadi saya rencananya ingin mengikuti UKOM untuk kenaikan jenjang ke 4A, Bu. Nah, tapi permasalahannya yang saya hadapi ini adalah seperti yang Ibu Vina sampaikan tadi, bahwasanya tampilan di SIM PKB-nya itu masih tertampil yang UKOM guru pengawas tadi. Nah, ini menjadi kegalauan saya, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah untuk mengikuti UKOM kenaikan jenjang tersebut, apakah saya masih harus mendaftar ke Baperkom tadi? Kemudian, apakah nanti setelah misalnya nama saya masuk, apakah nanti tampilannya akan berubah? Apakah saya harus memantau terus SIM PKB tersebut, Bu?
Kemudian seandainya, Bu, yang kedua, seandainya ketika pada sampai penutupan pendaftaran nanti ternyata SIM PKB saya tampilannya masih yang seperti yang lama, Bu. Masih belum terpanggil. Apa yang mesti saya lakukan untuk langkah berikutnya? Itu. Terima kasih, Bu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka Susanti dari SMKN 1 Oku Selatan, jauh sekali. Ya, kita keep dulu, kita lanjutkan yang kedua yaitu Bapak Herdianto SMA Negeri 1 Banding. Bu Ayu, bisa langsung aja Bu Ayu, nanti lupa. Bu Pina langsung jawab. Langsung aja ya. Ya, silakan. Untuk Ibu Eka, maaf Pak Herdi, kita keep dulu sebentar, lanjut ke Bu Pina. Untuk Ibu Eka, Ibu sudah mengisi Baperkom. Itu di Baperkom itu hanya pendataan, Bu, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dilakukan di SIM PKB. Pendataan itu untuk kami tahu siapa-siapa yang dinyatakan layak tetapi tidak terpanggil atau tidak menjadi sasaran di SIM PKB. Nanti dinas akan mengusulkan ke sistem, tetapi masih tetap diverifikasi oleh pusat apakah Bapak Ibu layak atau tidak, atau ada sistem yang tidak sesuai. Karena sekarang uji kompetensi ini sudah melalui sistem semua. Jadi Bapak Ibu pastikan semua sistem data-data di sistem di CASN Bapak Ibu semuanya sudah benar dan sudah sinkron. Jadi tidak ada kesalahan untuk kita bagi Bapak Ibu untuk tidak menjadi peserta. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu di sini bisa terpanggil di SIM PKB. Pertanyaan kedua Bu Pina, bagaimana kalau sampai akhir masa pendaftaran masih belum muncul? Berarti ada sistem yang belum benar, Bu. Belum data-data Ibu belum sinkron. Dipastikan dulu data-data di CSN Bapak Ibu sudah benar. Jadi tidak ada lagi bisa ada kesempatan lebih tinggi untuk bisa menjadi peserta di uji kompetensi kayak itu. Data-data yang harus Ibu lihat itu yang di edaran yang kami share tadi. Dari mulai TMT, jabatan fungsional, golongan, pangkat, NIP. Dan dipastikan angka kreditnya sudah sinkron dan sudah masuk ke data CASN. Ya, Bu Pina mungkin sedikit menambahkan dari permasalahan Ibu Eka Susanti. Beliau ini di tahun 2024 bisa untuk naik. Di tahun 2024? Iya. Benar Ibu Eka? Maksudnya gimana ya, Bang? Dia mengikuti UKOM di tahun 2024 terakhir. Apakah ada guru kepengawas? Iya, Ibu Eka? Ibu Eka Susanti? Sepertinya sudah lift kah? Ibu Eka? Oke, ada informasi yang bisa dibagi, Bu Vina. Adakah waktu yang ditentukan? Benar, Bu, awal 2024, Bu. Awal 2024. Itu uji kompetensi kategori apa ya, Bu? Guru pengawas. Oh, guru pengawas. Perpindahan guru ke pengawas waktu itu, Bu. Guru ke pengawas itu tergantung juga formasi dari pengawas. Saat ini formasi dari pengawas Provinsi Sumatera Selatan, pengawas Madya itu sudah melebihi dari kebutuhan. Jadi tidak ada kuota lagi untuk bisa menjadi pengawas, Bu Eka. Seperti itu informasinya. Oke, ya. Dari mana Bu Eka? Untuk yang periode ini kira-kira, Bu? Maaf, Bu. Nambah tanyanya. Apa, Bu? Gimana, Bu? Mungkin yang terakhir. Untuk UKOM, kan saat ini kan mau naik jenjang, Bu.
walaupun kemarin 2024 Mas sudah pernah ikut UKOM pengawas, apakah yang untuk periode ini saya masih ada kesempatan untuk mengikuti UKOM untuk naik jenjang jabatan guru, Bu? Iya, masih bisa, Bu. Karena yang tahun kemarin Ibu kan guru ke pengawas dan perlu diketahui Bapak Ibu, tahun ini tidak ada lagi guru ke UKPJL, tidak ada lagi uji kompetensi guru ke pengawas. Dan Ibu bisa tetap ikut untuk UKKJ JF Guru. Iya, berarti Ibu Eka tetap mempunyai kesempatan untuk naik jenjang ya. Bagaimana? Oke, terima kasih Bu Eka Susanti dari SMK Negeri 1 Oku Selatan. Ya, kita yang kedua yaitu Bapak Hermanto, masih ada? Ya, dipersilakan Pak Hermanto. Herdianto, SMA Negeri 1 Banding. Salah sebut Bu Ayu tadi. Herdianto. Pak Herdianto dari SMA 1 Banding. Herdianto, mikrofonnya boleh dibuka? Oke, terima kasih Bu. Baru ketemu Pak Herdianto. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Juga Iya. terima kasih dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya Herdianto dari guru SMA Negeri 1 Banding Agung, masih dari Oku Selatan Ibu. Ya, sama dengan Bu Eka tadi. Jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan sebagian sudah disampaikan oleh Bu Eka nih Bu. Nah kami ini kendalanya Bu Ayu yang di daerah ini, kami ini selalu terlambat untuk menerima edaran-edaran terkait dengan pendaftaran untuk UKOM. Seperti di sekolah saya, ini kami ini dari tahun belakang sudah ada beberapa orang yang mestinya sudah harus ikut UKOM gitu, karena nilainya sudah berlebih kan. Tahun belakang waktu ada kegiatan kita di Grand Duta, nggak salah. Kemarin kami kan agak terlambat informasi. Iya. Ya, Maaf Pak Herdianto, bisa diulang kayaknya sinyal. Maaf Pak Herdianto, bisa diulang karena kita di sini tidak mendengar. Sepertinya freeze tadi barusan. Pertanyaan Pak Herdianto tadi mungkin kurang mendapatkan informasi. Informasi edaran kami sampaikan di grup info PTK yang dimana di dalamnya ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya lah yang men-share ke Bapak Ibu, ke guru-guru. Pak Herdianto, mungkin sinyal boleh Pak Herdianto ditulis di chat aja nggak apa-apa kalau memang sinyal sepertinya sinyal ini karena Pak Herdianto-nya belum muncul kembali. Ya Bapak Ibu, mungkin yang ketiga saya skip dulu Pak Herdianto kalau masih memang sinyal tidak ada. Ada Pak Aprizal Effendi, silakan Bapak. Suaranya belum terdengar, Pak. Pak Prizal. Pak Prizal, Bapak Prizal Effendi ya. Prizal Effendi. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprizal Effendi dari SMA Negeri 4 Lahat Bu. Ya. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kami dari daerah ini agar bisa ikut uji kompetensi guru dan maunya lulus. Karena
Katanya tadi yang seperti Ibu Pina sampaikan tadi, kesempatan hanya 1 kali saja. Mohon penjelasannya, Bu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aprizal Effendi, ini bagaimana Bu Vina biar bisa lulus? Mungkin tips-tipsnya Pak. Kalau soal kayaknya Bu Vina nggak punya. Ya, dipersilakan kepada Bu Vina. Dinas hanya mendapatkan informasi mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di soal uji kompetensi, seperti manajerial, teknis, sosial, kultural, kayak gitu, Pak. Untuk bisa lulus itu kemampuan Bapak Ibu sendiri, karena Dinas Pendidikan tidak ada yang menjanjikan untuk bisa lulus. Begitu, Bapak. Ya, untuk bisa ikut UKOM ya tadi semua sistem Bapak sudah sesuai. Boleh saya tambahkan, Pina, saya tambahkan, Ya, Pina. Ya, terima kasih. Bu Mardesa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak ada di Dinas Pendidikan yang bisa menjanjikan lulus ya. Jadi kalau ada yang menjanjikan itu oknum. Jadi jangan sampai ada aduan kalau ada yang bisa membantu, karena ini betul kata Vina, tergantung dari kemampuan Bapak Ibu sendiri. Kan ini adalah kerjaan yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari. Di saat inilah akan diuji kompetensi kait teknis, manajerial, sosial, kultural. Jadi bukan hal yang yang mungkin tidak mampu, tapi mungkin diperdalam, belajar lagi. Mungkin bisa bertanya dengan rekan-rekan yang sudah lulus uji kompetensi tahun sebelumnya bagaimana bentuk soalnya. Mungkin bisa bergabung, bertanya dengan pengawasnya. Tapi bukan contoh soal ya, hanya kisi-kisi belajar. Karena para pengawas pun menandatangani fakta integritas, tidak boleh menyebarkan, memfoto soal-soal sewaktu UKOM. Nah, bagaimana supaya lulus? Mungkin secara teknis harus persiapan mental. Terus bagaimana Bapak Ibu menyikapi untuk mengetahui lokasi tempat uji kompetensi. Cek lokasi 1H sebelumnya kalau berkesempatan ya, jangan sampai pas hari H baru mau cari lokasi. Dan untuk tempat uji kompetensi saya ingatkan, untuk sekolah yang ditunjuk, untuk membantu memfasilitasi, menyediakan tempat, lokasi dengan nyaman. Salah satu faktor yang menjadi tempat uji kompetensi itu adalah peserta. Jika peserta itu banyak berasal dari sekolah, salah satu sekolah Bapak Ibu, maka kami akan tunjuk sekolah itu menjadi tempat uji kompetensi. Selain pertimbangan akses lokasi dan sinyal internet, ya. Jadi peserta uji kompetensi itu juga diwajibkan untuk membawa laptop sendiri dan kuota sendiri. Jadi kalau misalnya ada force major, listrik padam di sekolahnya, sinyal internetnya bermasalah, listriknya bermasalah, Bapak Ibu ada backup laptop dan kuota pribadi. Jadi itu kepala sekolah harus menyiapkan tempat yang nyaman lah. Jangan ketika pesertanya datang lokasi kelas yang dipakai juga belum ada. Ada satu kejadian, salah satu tempat yang kami minta bantu untuk menjadi tempat uji kompetensi, ketika kami datang, pesertanya lagi menyiapkan sendiri kursinya di mana, tempatnya di mana, pengawasnya juga ini karena sekolahnya tidak menyiapkan tempat. Padahal sudah kami berikan surat edaran, sekolah itu ditunjuk untuk menjadi tempat uji kompetensi, ternyata tidak disiapkan kepala sekolahnya kemana, gurunya juga tidak ada, tidak welcome. Jadi itu menjadi catatan untuk kami. Kami memang belum ada dananya di uji kompetensi ini. Sudah kami anggarkan
tapi ada kendala belum bisa. Jadi memang ini non budgeter dari dinas, belum ada anggarannya, tapi ini harus dilaksanakan karena ini program dari pusat. Jadi mohon bantuan dari kepala sekolah dan pengawas juga. Mohon bantuan dari pengawas juga. Kalau menanyakan honor itu secara anggarannya belum ada, tapi diminta untuk kepada MKKS-nya mohonlah dibantu. Jangan sampai cuma air minum saja tidak ada. Ya, tolong dibantu supaya pelaksanaan uji kompetensi ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga pesertanya bisa menjawab soal dengan lancar dan bisa lulus uji kompetensi. Dan ketika datang ke lokasi, yakinkan kalau datang itu lebih awal. Jangan sampai datang terlambat. Ada toleransi, kalau tidak salah 15 menit untuk terlambat. Tapi jangan sampai telat ya. Toleransi kalau tahun kemarin 15 menit. Ketika lewat dari 15 menit telat, sistem akan tertutup. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengikuti uji kompetensi, otomatis gugur. Jadi tidak bisa mengikuti uji kompetensinya. Dan waktu pelaksanaan pun, ketika waktu itu dinyatakan selesai, itu tidak ada perpanjangan waktu. Langsung sistemnya tertutup. Jadi tidak bisa menambah waktu. Jadi yakinkan bisa menyelesaikan seluruh soal-soalnya secara cepat, akurat, on time. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mardesa yang telah memberikan banyak pencerahan lalu kenangan-kenangan pelaksanaan UKOM di tahun-tahun kemarin. Ya, mungkin ke penanya berikutnya itu Ibu Desmi Trimersi, SMKN Negeri 1 Payaraman. Dipersilakan kepada Bu Desmi. Terima kasih, Ayu. Di sini ada 2 pertanyaan, Bu Ayu, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, misalnya nanti mendapatkan undangan PKB. Pada tahun kemarin kan sudah daftar di Baperkom dengan upload berkas yang tertanda tangani pada bulan Juli. Apakah berkas tersebut yang diupload kembali di tim PKB? Terus yang kedua, apakah ada pemberitahuan bagi yang sudah daftar di Baperkom jikalau ada berkas yang kurang atau yang harus diperbaiki kepada calon peserta yang sudah mendaftar agar kemungkinan atau peluangnya itu lebih besar dipanggil untuk periode tahun 2025 itu. Terima kasih, Pak Ayu. Terima kasih Bu Desmi. Ya, Bu Vina, di sini ada 2 pertanyaan. Apakah perlu menyampaikan lagi, mengupload lagi setelah melakukan pengisian data di Baperkom? Yang pertama, yang kedua, adakah pemberitahuan Bu Vina dari ke masing-masing SIM PKB Bapak Ibu ya, intinya seperti itu. Apabila ada kekurangan data, ya dipersilakan kepada Ibu Vina. Ya, Ibu Desmi, perlu ditekankan, Baperkom bukan untuk pendaftaran, tetapi pendataan. Jadi dokumen-dokumen yang ada di Baperkom itu hanya dokumen untuk dinas melakukan melihat apakah Bapak Ibu layak atau tidaknya. Untuk pendaftaran, pemberkasan pendaftaran itu di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu mengupload di SIM PKB itu berupa scanan SK pangkat terakhir, SK jabatan fungsional, SKP 1 tahun terakhir, PAK yang dinyatakan dapat, kemudian fakta integritas yang dapat di-download di SIM PKB uji kompetensi. Kemudian yang di Baperkom tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kesalahan, tidak apa untuk di-upload kembali, tapi kami meng-cut off data di Baperkom itu per tanggal 23 April 2025, hari kemarin. Karena kami Dinas Pendidikan itu mempunyai kesempatan untuk mengolah data Bapak Ibu di Baperkom untuk bisa diusulkan oleh dinas di luar sasaran. Jadi sistemnya itu Bu, di SIM PKB itu ada peserta namanya peserta sasaran, yaitu peserta yang sudah dipetakan oleh pusat.
Lalu kami Dinas Pendidikan mempunyai kesempatan untuk bisa mengusulkan di luar dari peserta sasaran yang belum menjadi sasaran. Itulah pendataan di Baperkom. Begitu. Tetapi masih tetap diverifikasi oleh pusat apakah Bapak Ibu layak atau tidak, atau sistem Bapak Ibu sudah sesuai atau tidak. Jadi ada pemberitahuan Ibu Pina? Ada Nanti pemberitahuan di SIMPKB. Atau bisa Bapak Ibu lihat di lini masa uji kompetensi.kemdikbud, website resmi dari pusat. Di situ ada jadwal-jadwal pelaksanaan dari pendaftaran, verifikasi, tesnya, kayak gitu, Bu. Ya, Bu Desmi, seperti itu. Nanti tetap ada pemberitahuan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu ada Pak Lodi Edwan dari SMKN Negeri 2 Prabu Muli. Silakan Pak Lodi. Oke, terima kasih Bu Ayu. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lodi Edwan dari SMK Negeri 2 Prabu Muli. Yang pengen saya tanyakan sama Bu Pina, kedengaran suaranya, Bu? Suaranya Bu? Kedengaran. Oke, yang pengen saya tanyakan dengan Bu Pina, seandainya saya nilainya sudah mencukupi untuk naik ke jenjang berikutnya. Kebetulan posisi saya sekarang 3D. Ternyata nama saya itu mungkin saya cek belum terdaftar di SIMPKB atau belum terpanggil. Apakah bisa diajukan misalnya dari dinas? Kalau memang saya sudah isi di Baperkom sudah, tapi saya lihat tak muncul namanya. Kemudian di SIMPKB juga belum ada. Apakah nama saya itu bisa dibantu diusulkan dari dinas kalau memang tidak terpanggil? Padahal nilainya sudah mencukupi untuk naik ke jenjang berikutnya. Kemudian, seandainya ada guru yang sudah terpanggil di SIMPKB, tetapi ternyata nilainya belum mencukupi, itu gimana, Bu? Ini solusinya. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Kalau misalnya ada tambahan yang lain, mungkin yang lain boleh. Ya, pertanyaan pertama. Oke, baik. Saat ini laman Bapak Ibu belum berubah seperti yang ditampilkan ini. Nanti akan otomatis berubah di SIMPKB itu di sekisaran tanggal 8 sampai 16. Jadi Bapak Ibu pantau saja di sekisaran tanggal itu atau sebelum di tanggal 8 Mei. Jadi nantinya kalau misalnya sudah masa pendaftaran, laman SIMPKB uji kompetensi Bapak Ibu otomatis berubah sistem menjadi undangan uji kompetensi. Dan bagi yang tidak mencukupi angka kredit tetapi nantinya akan misalnya nantinya terpanggil di SIMPKB, itu masih tetap diperval oleh tim perval. Jadi tim perval akan melihat angka kredit Bapak Ibu itu cukup atau tidak. Karena salah satu syarat untuk bisa naik pangkat itu adalah angka kredit yang dinyatakan dapat. Begitu, Bapak. Seandainya dia misalnya tidak bisa diperpal, hasilnya verifikasinya dia tidak bisa lanjut. Apakah bisa kuotanya diganti dengan guru yang lain yang kira-kira sudah memenuhi syarat tersebut? Tidak bisa, Pak. Karena dari sistem, orang-orang yang terpanggil di sistem itu adalah peserta yang menjadi sasaran. Jadi kalau misalnya nantinya orang tersebut terpanggil di SIMPKB tetapi tidak layak, tidak bisa diganti dengan orang lain, Pak. Ya, jadi sudah dikunci istilahnya nama-nama. Jadi misalnya nama saya sudah nyampai masa pendaftaran tapi tidak ada undangan, gimana itu solusinya? Mungkin dari sistem Bapak ada yang belum bersinkron, Bapak. Coba dicek dulu data-datanya. Pak konversinya sudah buat sudah sinkron angka kreditnya ke si ASN. Dan sudah kemarin Bapak mengisi Baperkom tidak? Sudah isi. Masuk atau tidak? Kalau misalnya nantinya Bapak bukan menjadi peserta sasaran,
ada kesempatan dinas pendidikan untuk mengusulkan di luar sasaran. Kami mengambil datanya di Baperkom, gitu Pak. Oke, siap. Jadi kami harus isi lagi Baperkomnya. Tidak perlu Pak kalau sudah mengisi sekali saja. Oke. Ya. Bisa dicek data-data yang sudah masuk Baperkom dari mana diceknya, Bu? Dari Baperkom Pak. Bapak Langsung dari sana. Di bawah dari pendaftaran itu kan bisa lihat siapa saja yang sudah terdata. Ya, kalau misalnya belum ada boleh masuk lagi berarti ngupload lagi ya. Kami meng-cut off Baperkom itu per tanggal kemarin Pak. Jadi kami sudah memproses data-data yang sudah masuk Baperkom. Dari awal Baperkom itu lahir sampai kemarin kami tarik datanya dan kami sedang memproses. Kebetulan kemarin bulan Maret saya upload datanya sudah masuk ngisi Baperkom. Tadi saya coba cek dulu sudah masuk atau belum data. Nanti dapat Bapak lihat di SIMPKB untuk pendaftarannya Pak. Dapat dipantau di SIMPKB-nya. Oke, siap. Terima kasih Bu Pina dan Bu Ayu. Iya Bapak, otomatis tidak bisa Pak ya dialihkan ke tetangga sebelah, itu SIMPKB-nya masing-masing, jadi pun jatah kuotanya untuk pribadi gurunya masing-masing. Kalau Bapak semua data sudah update, terbaru kan, insya Allah semuanya sinkron, Bapak akan dapat panggilan. Nah, keistimewaannya kita punya data di Baperkom ini akan dipadankan Pak dengan data nanti yang diberikan, alhamdulillah diberikan kita sedikit peluang atau kesempatan untuk mengajukan di luar sasaran. Insya Allah Bu Pina akan bekerja semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Bu Pina, Bu Ayu ya. Panggil, ya. Kita ke yang lain yaitu Ibu Nuraini dari SMA 5 Sekayu, silakan Ibu Nuraini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mardesa, Bu Ayu, dan rekan-rekan Ibu Pina dari IPK, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pengawas, dan Dewan Guru. Alhamdulillah, tadi saya nunggu-nunggu, baru dipanggil Ibu Ayu. Menyangkut masalah UPOM, Bapak Ibu, Bu Ayu, Bu Mardesa, sebenarnya tahun kemarin itu, kalau menurut angka kredit, itu saya sudah memenuhi untuk mengajukan ke 4D ya, UPOM 4D, tapi tidak terpanggil. Mungkin tidak terpanggil dan saya husnuzon saja karena saya tidak mengisi Baperkom, jadi tidak terpanggil, mungkin tidak diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Kebetulan alhamdulillah tadi saya sudah cek ke My ASN, semuanya sudah sinkron, di Ekim juga sudah sinkron, dan secara perhitungan angka kredit itu sudah melebihi 183 insya Allah. Untuk mengikuti Maaf Bu Nuraini, bisa diulang Bu, kita tidak mendengar. Mungkin sinyal Bu ya. Yang angka kredit terakhir tahun ini di Ekin juga sudah sinkron SKP-nya, mudah-mudahan tahun ini terpanggil untuk mengikuti UPOM di tahun 2025, harapan saya. Kalau yang di SIMPKB itu masih mohon maaf kepada saya karena tidak ada panggilan ya, masih di SIMPKB masih merah, belum ada panggilan. Nah, sekiranya Bu Ayu, Bu Mardesa di tanggal 8 sampai 16 Mei masih tidak terpanggil, Baperkom sudah isi, sinkron ke My ASN juga sudah sinkron. Apa sih yang perlu kami lakukan gitu? Terima kasih, itu saja barangkali pertanyaannya, karena kalau tertunda lagi dari tahun kemarin, tahun ini sedih juga rasanya, Ibu Mardesa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya. Ibu Vina bisa menangkap, karena tadi sempat terputus-putus kalau saya menerimanya. Sepertinya intinya seperti ini, mohon koreksi Bu Nuraini kalau salah. Nilai sudah cukup, masa kerja sudah cukup, tapi belum terpanggil. Iya, dari tahun kemarin belum terpanggil. Iya, meskipun belum mengisi Baperkom tidak apa-apa, tapi kalau semua data sudah terupdate, insya Allah semuanya akan terpanggil Bu. Dipersilakan kepada Bu Pina, mungkin ada yang ditambahkan.
Ibu Pina? Ya, Bu Nur Aini, jika Ibu sudah yakin sudah tersinkron di si Ya, ASN, sebenarnya tinggal menunggu undangan di SIM PKB saja, Bu. Karena sistemnya kan menarik data, gitu. Nanti pastikan di tanggal pendaftaran Ibu buka SIM PKB, dapat undangan terima. Yalah, amin. Mudah-mudahan Bu ya, Ya, karena mudah-mudahan. ini saya juga dengar kalau kami di golongan 4C ke 4D ini juga menyangkut kuota. Takutnya tidak masuk kuota lagi tahun ini. Gitu. Apa benar? Ya, mudah-mudahan ada undangan di SIM PKB. Belum ada Bu, dari tahun kemarin belum ada undangan. Sedangkan di My ASN itu sudah sinkron semua dari tahun kemarin. Tahun ini juga saya sinkron ulang untuk yang akhir. Untuk sekarang memang belum, Bu, pendaftarannya. Ibu nanti pantau di 8 Mei atau sebelum di 8 Mei. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan lolos loh. Mungkin sistemnya juga ini. Kalau tidak terpanggil tahun ini, tahun depan lagi ya. Mudah-mudahan tahun ini terpanggil ya. Amin. Terima kasih Bu Ayu, Bu Pina, Bu Resul. Sama-sama Bu Nuraini, terima kasih. Semoga cepat dipanggil. Ya, kita selanjutnya ke Pak Giono, guru SMA Negeri 2 Muara Enim. Silakan Bapak. Pak Giono, SMA 2 Muara Enim. Pak Giono, suaranya belum terdengar. Selamat pagi Pak Giono. Selamat pagi Pak Giono. Sepertinya Pak Giono mencari tombol. Selamat pagi Pak Giono, dipersilahkan. Mungkin Bapak Giono bisa bertanya di chat aja, nanti kami akan jawab di chat. Ya Pak Halo, ya. selamat pagi. Nah, ada Bu. Didengar? Ini ada. Seperti Bisa Muara ini didengar? tidak perlu jauh dari Palembang. Ya, silakan. Ada ya? Ada. Silakan Pak Ya. Giono. Baik. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan saya sederhana saja Bu. Terkait dengan uji kompetensi setelah guru yang bersangkutan. Halo? Bisa didengar Bu? Kunci aja semua, Bu. Bisa didengar nggak Bu ya? Ya. Bisa diulangi Pak Giono, dipersilahkan. Bisa Bu. Terkait dengan terima kasih Bu. Bisa didengar sekarang Bu? Bisa Pak, tapi kurang jelas. Sudah berulang-ulang ya saya. Oh ya, kurang ya sudah Bu. Untuk yang lain saja Bu. Kasihan saya. Beri kesempatan yang lain saja yang jaringannya bagus. Hanya di chat aja ya. Ya, saya chat Bu. Ya Bu. Terima kasih, saya chat. Giono, absensinya. Silakan ke yang lain ya Bu. Monggo. Ya. Ya. Kemudian Saya kirim di room chat. Ya, terima kasih Pak Giono. Pak Hardian, Ya silakan. Bu, sama-sama Bu. Sama Bapak. Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, Halo. dipersilakan Pak Hardian dari Halo, mana? Bu. Hah? Saya Hardian Bu dari SMK Negeri 3 Kayu Agung. Dari SMK 3 Kayu Agung. Dipersilakan Pak Hardian. Ya. Bu, izin bertanya, tadi saya dapat informasi dari Bu Mardesa bahwasanya untuk yang mengisi pendaftaran perform itu cut off-nya tadi tanggal 23 April. Sedangkan kami ada beberapa orang guru di SMK Negeri 3 Kayu Agung ini baru mendapatkan informasinya baru pagi tadi Bu, link.com. Apakah boleh kami mengupload dan mengisi pendaftaran itu hari ini Bu?
apakah datanya nanti masih bisa diusulkan oleh dinas dipanjang gitu. Terima kasih Bu Ayu. Itu saja pertanyaannya. Itu saja Pak ya, singkat jelas padat. Apakah boleh Bu Mardesa kami mengisi hari ini karena baru dapat informasi. Dipersilakan Bu Mardesa kalau ini bisa menjawab. Sebenarnya sosialisasi dan surat edaran mengenai Baperkom itu sudah kami keluarkan dan lakukan sekitar bulan Agustus 2024. Jadi surat edarannya sudah ada. Yang mau mengikuti uji kompetensi kami menghimpun datanya untuk mengisi data di Baperkom, dan kami juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa kabupaten kota. Kami sudah datang ke beberapa wilayah untuk sosialisasi Baperkom. Dan secara Zoom juga kami sudah lakukan sosialisasi mengenai Baperkom. Kepada yang belum tahu, baru mengisi, silakan kalau mau isi, karena Baperkom tidak akan ada batas waktunya, karena ini akan dipakai untuk salah satu media untuk mencari data bagi Bapak Ibu guru yang belum terkena sasaran UKOM tapi sudah memenuhi syarat uji kompetensi. Tapi masalahnya karena deadline-nya hari Senin, kita sudah harus usulkan ke pusat data-datanya, kan kita terbatas waktu dan SDM untuk mengolah data Baperkom, makanya kita cut off di tanggal kemarin. Tapi kalau misalnya mau mengisi, silakan isi, itu akan menjadi data kami. Kalau ada masih ada waktu, masih ada kesempatan, bisa kami usulkan. Tapi kalau terhalang deadline, keterbatasan waktu tenaga kami, maka akan menjadi data untuk mengusulkan pada next UKKJ, ya, akan menjadi prioritas pada next UKKJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Mardesa. Jadi Pak masih bisa memasukkan data, tapi untuk periode pemanggilan sepertinya kita akan melihat beberapa kuota-kuota yang akan diisi. Jadi Bapak bersabar saja, kalau saran saya silahkan diisi Pak, karena rekapnya itu sudah hampir 1 tahun, karena Bu Mardesa meluncing ini di bulan Juli Agustus tahun kemarin. Jadi datanya sudah lumayan banyak. Berdoa saja ada jatah di situ, porsinya tuh Bapak. Saya rasa seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke Pak Despa Yuda Padriansyah. Dipersilakan kepada Bapak Despa. Baik Bu, terima kasih. Saya Despa Yuda Padriansyah dari SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Yang mau saya tanyakan ada 2 hal Bu. Yang pertama, ini sangat membingungkan buat saya. Saya punya 2 akun SIMPKB 2015 dan 2016. Kemudian yang saya tautkan dengan akun belajar.id itu yang 2016. Karena yang 2015 waktu itu salah nama Bu. Dan 2016 juga saya pakai untuk sertifikasi di 2021. Itu yang pertama. Nanti saya diundangnya di mana itu saya belum tahu. Kemudian yang kedua, saya itu golongan 3B-nya itu 2019. 3B-nya berapa Pak? Golongan 3B-nya itu 2019. Kemudian di 2022 itu pak integrasi saya sudah 101, 2023 itu sudah 113, 2024 sudah 132. Jadi yang mau saya tanyakan di pertanyaan kedua ini, apakah nanti kalau saya sudah lulus UKOM, angka kredit saya itu yang sisa 32 dari 132 itu apakah tetap dihitung? Itu Bu pertanyaan saya, ada 2 itu. Ya, oke Pak. Terima kasih. Yang pertama adalah Bapak punya 2 akun SIMPKB 2015 ke 2016. Bu Mardesa, apakah kita bisa menambahkan narsum? Silakan. Ya, silakan. Bu Vina mungkin dikolaborasi dengan Aul. Di sini kita ada Min SIMPKB, Pak Aulia Rahman.
Untuk akun yang akan terpanggil di SIM PKB itu yaitu akun yang aktif, Pak. Yang di Bapak tadi ada akun SIM PKB tahun 2016 ya, Pak ya, untuk sertifikasi ya. Berarti kayak akun yang di tahun 2016 itu, Pak. Karena itu yang aktif. Dan untuk akumulasi ke 3C nantinya, angka kredit Bapak mulai dari 0. Yang sisa angka kredit di 3B tadi itu akan tidak bisa digunakan lagi di jabatan fungsional muda nantinya, Pak. Jadi mulai dari 0 dianya. Bagaimana Pak Despa? Baik Bu, terima kasih jawabannya. Berarti yang selama 2022 sampai 2024 ini nanti kalau saya 3C dianggap 0 berarti. Ya, terima kasih Bu. Iya, saya tambahkan sedikit untuk masalah angka kredit itu kita merujuk ke Permen nomor 1 tahun 2023. Lalu ada turunannya lagi edaran BKN nomor 3 tahun 2023 itu ada angka dasar ketika Bapak naik dari jabatan fungsional sekarang, Bapak di pertama naik ke muda, yang pertama itu akan dipotong 100 angka dasarnya. Jadi kalau 132 Bapak naik ke muda, yang 32-nya hangus Pak, kembali ke 0. Jadi di jabatan yang baru dengan angka yang baru. Ya seperti itu Bapak. Ada yang masih mau di tengah? Cukup Bu, terima kasih. Berarti nanti saya bilangnya yang pakai akun SIKB, akun SIM PKB yang aktif dengan akun belajar.id ya, yang 2016 ya? Iya Bapak, yang aktif di akun ID 2016. Ya, terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Pak Despa. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ke ada di sini ada Ibu Dr. Anda Miss Darriani dari Kabupaten Lahat, dari SMK Negeri 4 Lahat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardesa sebagai host yang pagi hari ini. Mohon maaf, tadi saya telat karena mau ngajar dulu. Tetapi sedikit dari lihat Zoom ini sudah mulai agak mengerti. Apalagi tadi Ibu Ayu atau Ibu Vina tadi yang share pas di SIM PKB ada kata-kata ajuan berkas. Nah ini sama dengan punya saya. Ada ajuan berkas, tetapi pada saat saya klik itu belum bisa terbuka. Artinya, apakah memang saya ini sedang menunggu pengumuman pemanggilan pada saat di tanggal 6 sampai dengan 8 Mei. Hanya itu pertanyaan saya, karena yang saya tanyakan, yang dalam pikiran saya tadi sudah bisa saya telaah dari pembicaraan atau jawaban penjelasan Ibu Ayu maupun Ibu Vina. Itu aja Ibu Mardesa. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hostnya Ibu Ayu, Bu Mardesa itu kasih PTK SMA dan narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Vina. Nggak apa-apa. Karena telat tadi. Iya, nggak apa-apa Ibu. Karena telat tadi Bu. Ini sampai ke kami di sini. Bagaimana Bu Vina? Apakah di posisi ajukan berkas ini masih menunggu? Iya. Di laman SIM PKB uji kompetensi, apabila ada ajuan atau misalnya masih ada histori yang tahun lalu, itu artinya belum uji kompetensi itu belum mulai, karena pendaftaran di uji kompetensi itu di tanggal 8 sampai tanggal 16 Mei. Jadi Ibu pantau di sekisaran tanggal itu atau di sebelum di tanggal 8 Mei. Jadi kalau misalnya Ibu ada undangan itu otomatis dia berubah tampilannya. Jadi ada terundang kayak gitu Bu. Kalau misalnya ada undangan itu diterima saja Bu. Iya. Iya Bu Minis, begitu. Karena Bu Vina izin tambahan Bu Rikla ini.
Ya, boleh. Silakan Bu Rikla. Baru join, sedikit flow. Untuk SMK itu sering sekali kejadian itu terlewat jadwalnya. Begitu diundang melalui SIM PKB, guru tidak mengecek. Jadi kalau di riwayat tahun sebelumnya sudah ada panggilan dari SIM PKB-nya, rajin-rajinlah cek Bu. Jadwalnya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 16 Bu Vina ya. Iya benar. Jadi sasaran utamanya jangan ke kita, dinas pendidikan itu aja. Makasih Bu Vina. Iya, kalau misalnya lewat dari tanggal 16 itu sistem otomatis tertutup. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum selesai pendaftaran, tadi dianggap gugur kayak itu. Jadi sayang benar kan kalau misalnya sudah ada undangan tetapi tidak dilengkapi berkasnya. Ya. Terima kasih Ibu Pina atas konfirmasinya. Berarti saya hanya menunggu karena memang pada saat di bulan Januari atau Desember kemarin kalimat ajuan berkasnya tuh masih hitam. Setelah ada sosialisasi sekitar minggu kemarin kalau ada salah sosialisasinya, ini saya buka minggu ini malahan bukan lagi abu-abu, malahan hitam. Tetapi pas klik ajuan berkasnya masih abu-abu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miss Daryani. Jadi dari hitam ke abu-abu nanti warnanya muncul Bu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Bu Miss. Ya, kita lanjutkan kembali yaitu Ibu Kartika Anggraini dari Musirawas. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ayu, Bu Mardesa, dan Ibu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bu, saya sudah mendapatkan link Bappekom itu dari bulan Desember. Jadi kebetulan bulan Desember saya sudah mengisi data di Bappekom, tapi sepertinya nilai saya itu belum cukup, sehingga pada bulan Februari saya mengisi lagi data di Bappekom itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti yang menjadi bahan untuk perpal dari dinas itu, apakah data yang terbaru atau yang mana gitu? Karena saya khawatirnya nanti yang saya masukkan di bulan Desember itu yang diperpal. Kami mau ceknya yang masuk yang mana itu di mana gitu Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika. Bu Pina, apakah yang data Desember atau Februari yang akan diperpal? Kami akan mengambil data yang terbaru Ibu. Karena ada tanggal upload terbaru. Jadi yang lama itu tidak kami ambil. Ya, terima kasih Bu. Iya, berarti yang terbaru kan Bu ya yang kita ambil. Oke, lanjut Ya, lagi. terima kasih. Sama-sama Ibu Uyun dari Ibu Uyun ya. Ibu Uyun dari SMA Negeri 1 Belimbing. Dipersilakan Ibu Uyun. Siap Bu. Bu, di sini saya lihat di data POP itu nama saya ada, tapi di situ pengawas uji kompetensi guru ke pengawas. Itu gimana Bu? Bisa diulang Ibu? Saya lihat tadi kan nama saya terdaftar di data yang dikirim, data-data guru yang diajukan melalui bank data uji kompetensi itu. Iya. Namanya saya ada di situ, tapi uji kompetensi peralihan dari guru ke pengawas, sedangkan guru pengawas kan sudah tidak ada. Iya. Apakah saya harus daftar lagi atau cukup itu untuk kenaikan pangkat? Iya, posisi Ibu sekarang masih guru Bu ya? Masih guru. Tetap mau jadi guru Bu ya? Boleh kan Bu? Ya, maksudnya Ibu mendaftar ini memang dari guru akan menjadi guru, kenaikan jabnya guru, bukan mau peralihan jabatan ya? Ya. Sebenarnya pendaftaran itu dari guru penggerak Bu, dari guru penggerak kan pengawas. Nah, cuman kan
apakah masih ada peluang untuk ke pengawasnya gitu kan? Katanya pengawas sudah dialihkan. Apakah Oh, saya tetap ikut uji kompetensi yang mana ini gitu? oh ya. Nah, ya. Silakan Bu Pina, apakah masih ada? Iya, di Baperkom itu pendataan saja, Bu. Jadi, Ibu kemarin mendata untuk guru ke pengawas, untuk kenaikan jenjang guru. Jadi, Ibu isi aja di Baperkom itu kategorinya UKKJ guru, Bu. Guru udah ke guru Madian. Oh, Di upload ulang aja, Bu. Oh, jadi kita bisa ngisinya ya, Bu? Iya, tetap dibuka Baperkom, Bu. Jadi digantinya jadi peralihan jenjang ya? Iya, guru muda ke guru Madia, Bu, pilihan di Baperkomnya, Bu. Oh ya. Ya, ya Ibu Yun, berarti bisa diupload ulang lagi ya. Ya, terima kasih Bu Yun. Kita lanjutkan ke Ibu Mary Maria Astuti. Dipersilakan Ibu Mary Maria Astuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Ya, perkenalkan saya Ibu Tuti dari SMK Negeri 4 Lawang. Maaf ya, sebelumnya tadi saya tidak terlalu mengikuti, jadi mungkin pertanyaan saya mungkin sudah ditanyakan dengan guru yang lain. Saya itu sudah melakukan UKOM pada saat tahun 2023, tapi tidak lulus UKOM-nya, Bu. Tapi di SMPKB saya itu tidak berubah, masih tetap kepal berkas. Sedangkan saya ingin mengganti atau mendaftar lagi tidak bisa di SMPKB saya, Bu, dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Saya cek terus, kan kemarin yang untuk UKOM lagi kan, Bu, tahun berapa, 2024. Tapi karena tidak bisa saya mendaftar, Bu, karena di SMPKB saya peraturannya tidak berubah. Terima kasih, Bu, pertanyaan saya. Ya, Bu Mary, saya mau tanya dari SMA berapa, Bu? Dari Lawangnya? Dari SMK Negeri 24 Lawang, Bu. SMKN Negeri 24 Lawang. Oke, 24 Lawang, Bu, ya. Bagaimana, Bu Pina? Tahun kemarin terbatas Bu Ayu kuotanya, tahap 1, 2, 3, tahap 3 yang ulang. Ibu Iya, Riklan yang mau menjawab? kemarin belum berubah ya, Bu. Berarti kemarin Ibu belum terundang kayak itu, Bu. Dan dipastikan data-data si ASN Ibu sudah sinkron karena mereka pusat bakalan narik data dari si ASN dan juga diisi juga Baperkom untuk siapa tahu Ibu belum menjadi peserta sasaran. Jadi Dinas Pendidikan akan mencoba mengusulkan, tetapi tetap balik lagi ke kebijakan pusat, diterima atau tidaknya usulan dari Dinas Pendidikan. Baik, Bu, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu Mary dari SMK N24 Lawang. Ya, kita lanjut lagi ke Ibu Desni Yansim. Kayaknya Ibu Desni mau tidur ini lama-lama nunggu. Langsung bangkit. Ya, saya dipersilakan Ibu Desni Yanti. Dari mana Ibu? Ya, Ibu Desti belum ada suaranya sepertinya. Ibu Desni. Ya, Ibu Desni. Sepertinya suaranya ada gangguan.
Kami tidak bisa mendengar, atau Bu Desti kalau Halo? Suaranya tidak masuk. Ibu, kalau tidak terkendala dengan suara, dipersilakan di chat aja. Kita belum mendengar Ibu Desti. Mungkin satu lagi penanya, Ibu Desti bisa di chat WA saja, di chat aja. Bisa juga chat WA ke Ibu Pina langsung. Oke, mungkin tambah satu lagi ya Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin tambahan Bu Ayu. Ya, silakan. Perlu diingatkan untuk Bapak Ibu untuk telah membuat pak konversi. Ada sedikit guru yang belum membuat pak integrasi. Mohon disegerakan untuk dibuatkan pak integrasi. Dan dibuatnya pak integrasi itu di BKD ya Bapak Ibu, bukan lagi di Dinas Pendidikan. Setelah Bapak Ibu telah membuat pak integrasi, kemudian dibuat juga pak konversinya. Karena ada sedikit guru yang belum membuat pak integrasi dan pak konversi. Karena salah satu yang menjadi terpanggil atau tidaknya di uji kompetensi itu yaitu pak konversi itu. Yang sudah sinkron ke CASN. Kemudian dipastikan data-data Bapak Ibu semuanya sudah sinkron, data-datanya sudah benar, pak konversinya sudah masuk ke data CASN agar bisa terpanggil di SIM PKB. Begitu Bu. Bu Ayu. Ya, sepertinya rilis bocor. Ya, mungkin Bapak Ibu waktu sudah menunjukkan pukul 10.41, berhubung Bapak Ibu pejabat kita masih ada agenda yang lain yang harus kita laksanakan pada pagi hari ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini, untuk coaching kali ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kesimpulan dari saya adalah pada pagi hari ini, Bapak Ibu terus pantau mulai dari tanggal 8 sampai 16 Mei untuk pendaftaran, karena pendaftarannya hanya di rentang waktu dari 8 sampai 16. Jangan lupa ketika ada menerima undangan, langsung kembali daftar. Lalu yang kedua adalah, kembali setelah selesai acara ini, cek kembali angka kredit Bapak Ibu, mulai dari pak konvensional, pak integrasi, sampai pak konversi yang dari 2024 sudah turun dengan tidak ada selisih angka semua itu. Setelah itu selesai, silahkan diupload lalu disinkronisasi. Setelah disinkron, silahkan menunggu di SIM PKB Bapak Ibu untuk proses selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Kita akan ketemu lagi di coaching klinik berikutnya di tanggal yang akan kita jadwalkan sesuai dengan edaran yang diberikan oleh GTK PG. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam.